Setelah seorang praktisi setengah langkah manifestasi Chao Zhen terbunuh oleh Lindong dengan satu tangannya saja, kejutan melintas di mata semua orang yang menyaksikan kejadian itu termasuk Teng Sa. Mata Teng Sa dipenuhi dengan amarah sebelum dia mengatakan, "Sepertinya dalam waktu setengah tahun ini, kamu tidak hanya berhasil bertahan di dalam celah hitam itu, tapi kekuatanmu bahkan melonjak juga. Tidak heran kamu punya nyali untuk masuk ke Ghastly Puppet Cult. Namun, hari ini, aku akan membuat kamu mengerti betapa bodohnya tindakanmu ini. Bocah nakal. Berlututlah di hadapanku sekarang juga." Setelah itu Teng Sa tiba-tiba mengeluarkan Yuan Power yang tangguh dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Seketika, aura yang sangat tangguh ini langsung menekan tubuh Lindong sampai menyentuh tanah. Lindong sama sekali tidak merasa khawatir di bawah tekanan aura Teng Sa saat ini, sebaliknya dia malah membalasnya dengan cibiran. "Kakek tua, kamu pikir kamu siapa?" Tiba-tiba sebuah lubang hitam segera muncul dari belakangnya. Seketika aura ganas Teng Sa langsung tersedot ke dalamnya. Teng Sa merasa bingung dengan lubang hitam itu mengapa semua serangannya bisa lenyap begitu saja ke dalam lubang itu. Tetapi bagaimanapun ia adalah seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut, dia tidak boleh menyerah dengan Lindong. Setelah itu dia mengeluarkan Yuan Power yang kuat segera berkumpul di depannya sebelum berubah menjadi bukit Yuan Power yang besar. Gunung Perwujudan. Setelah itu ekspresi berbisa melintas di mata Teng Sa sebelum dia dengan berat menjatuhkan telapak tangannya. Kemudian, gunung itu langsung terbang dengan ganas ke arah Lindong. "Teng Sa, kamu pasti bermimpi jika kamu ingin membunuhku dengan serangan seperti itu?" Setelah menghancurkan gunung manifestasi dengan serangan tombak, Lindong kembali mencibir dengan kata-katanya. Lindong berencana untuk menyerang kembali dan tidak memberikan Teng Sa kesempatan untuk menyerang lagi. Dia segera menggunakan Jade Thunder Body dan langsung berlari maju. Saat dia menghadapi cemoohan Lindong, Teng Sa jelas marah. "Bajingan kecil, kamu hanya berbicara. Lihatlah bagaimana aku membantaimu kali ini." Kemudian, sosoknya melintas sebelum dia juga berlari maju. Ternyata kemampuan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut hanya begitu saja. Setelah Lindong menstabilkan dirinya, dia menertawakan Teng Sa. Setelah itu, Lindong tidak memberikan Teng Sa kesempatan untuk bersantai, dia menggunakan seni bela diri kelas 9 yang direbut dari Teng Lei untuk penyerangan selanjutnya. Sementara itu, setiap sosoknya melintas, sosok buram muncul di belakangnya. Ketika sosok Lindong muncul di depan Teng Sa, Yuan Power dengan keras menyembur ke mata Lindong, sementara tangannya tiba-tiba meninju. Seketika, semua kekuatan Yuan di domain ini mengamuk sementara badai seperti kepalan tangan Yuan Power secara ganas mengenai tubuh Teng Sa. Berdiri di depan Lindong, Teng Sa juga merasakan betapa kuatnya serangan Lindong. Segera, wajahnya berubah sangat suram. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Tetapi, dia mengambil langkah maju, sebelum teriakan suramnya tiba-tiba muncul. "Bajingan kecil, karena kamu begitu sombong, aku akan menunjukkan kekuatan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut yang sebenarnya." Setelah Teng Sa berteriak, langsung, Yuan Power yang sangat megah dan tangguh muncul seperti gelombang dan auranya sangat kuat. "Lindong, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya ketika seorang praktisi tahap manifestasi mengeksekusi seni bela diri manifestasinya. Segel pemisahan samudera yang hebat." Setelah dia berteriak, gelombang Yuan Power raksasa itu langsung berubah menjadi segel tangan misterius setinggi ratusan meter. "Segel pemisah laut Great Desolate?" Mata Lindong menyusut saat dia menatap segel bercahaya besar itu. Dari permukaannya, dia bisa merasakan getaran yang akrab. Berdasarkan namanya, seni bela diri itu seharusnya diperoleh dari Great Wastelands Ancient Tablet. Namun, getaran dari seni bela diri manifestasi ini tidak sehebat yang diharapkan Lindong. Ini bisa dianggap sebagai seni bela diri manifestasi imitasi. "Berani-beraninya kamu mengklaimnya sebagai seni bela diri manifestasi, ini benar-benar sebuah lelucon." Mata Lindong berbinar ketika dia segera menguraikan petunjuk itu. "Lindong, kali ini sudah cukup untuk menghabisimu." Wajah Teng Sa agak suram. Lalu, dia tertawa berbisa, sebelum dia mengusap telapak tangannya. Kemudian, segel bersinar raksasa itu, melayang di udara, terbang menuju Lindong dengan momentum yang menakutkan. Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap segel bersinar itu, setelah itu sebuah tawa muncul di wajahnya, sebelum dia membalik telapak tangannya.
dan mat doa akumulasi roh yang dia peroleh dari pelelangan muncul. Begitu mat doa akumulasi roh muncul, pikiran Lindong bergerak, sebelum aliran energi mental yang kuat dan Yuan Power dengan cepat menyembur ke dalamnya. Ketika dua sumber energi yang berbeda ini menyatu bersama, aliran sumber energi warna campuran langsung muncul. Itu persis sumber energi aneh yang menyatu dari Yuan Power dan energi mental, esensi Yuan Power. Setelah membuat esensi Yuan Power, tangan Lindong secepat kilat membentuk serangkaian segel tangan. Saat segel tangan ini berubah, Yuan Power di sekitarnya mulai bergetar dengan keras, sebelum mereka menyembur ke dalam mat doa akumulasi roh, seolah-olah mereka sedang dihisap. Kemudian, mereka menyatu dengan aliran energi mental yang kuat untuk membentuk aliran esensi Yuan Power. Suara keras bergema di cakrawala, sementara kolom cahaya yang terbentuk dari esensi Yuan Power tiba-tiba bergerak dengan cepat berubah menjadi jari bercahaya besar warna campuran. Ketika jari bercahaya itu muncul, meskipun tidak ada angin, semua pakaian Lindong bergoyang dan berderak. Lalu, dia tiba-tiba melangkah maju, sebelum dia menjulurkan jarinya ke depan sementara kata-katanya yang keras memantul di cakrawala. Jari surgawi, memenjarakan dunia dengan satu jari. Langit bergetar ketika Lindong menjulurkan jarinya ke depan. Getaran bergelombang pada jari bercahaya itu, terbentuk dari esensi Yuan Power, berubah semakin menakutkan. Kemudian, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, jari bercahaya itu bergetar sebelum langsung menghantam segel besar bercahaya itu. Suara ledakan energi yang memekakkan telinga secara manual memantul di cakrawala. Gunung Yin misterius yang besar bergetar saat mereka bertabrakan, sementara retakan besar muncul dari puncak gunung. Kemudian, segel bercahaya besar itu langsung diterbangkan kembali oleh esensi Yuan Power Great Desolate Imprisoning Heavenly Finger. Setelah itu segel besar yang bercahaya itu tiba-tiba bergetar kuat sebelum benar-benar meledak di udara. Tengsa, apakah kamu sudah kehabisan teknik untuk melawanku? Saat ini, Lindong tidak memberi Tengsa kesempatan untuk bereaksi. Saat segel tangannya berubah, sinar esensi kekuatan Yuan Power raksasa itu dengan cepat berubah menjadi jari pilar surgawi bersinar. Tengsa, serahkan hidupmu sekarang. Lindong melayang di udara, saat suaranya yang sedingin es terdengar. Segera, dia menjulurkan jarinya sebelum warna langit langsung berubah. Jari surgawi yang menghancurkan gunung dan sungai dengan dua jari. Udara terus-menerus meledak di langit saat jari raksasa turun dari langit menuju Tengsa seperti jari dewa. Saat dia menatap jari raksasa yang dengan cepat tumbuh lebih besar di matanya, ekspresi Tengsa berubah sangat suram. Dia ingin menghindarinya tetapi dia menyadari bahwa kekuatan Yuan di dekatnya benar-benar telah dikompresi oleh jari raksasa sampai berubah menjadi padat, seperti penjara yang dengan kuat mengikatnya. Lindong, kamu tidak memiliki hak apapun untuk membunuhku. Meskipun situasinya kritis, ekspresi ganas melintas di mata Tengsa saat tangannya membentuk segel dengan kecepatan kilat sementara benang ki hitam aneh dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Teknik boneka kerangka iblis bayangan. Raungan rendah tiba-tiba terdengar dari tenggorokan Tengsa. Ki hitam menyembur keluar, dalam sekejap mata berkumpul dan terbentuk di udara di atas kepala Tengsa, berubah menjadi kerangka hitam yang sangat besar. Teknik boneka kerangka iblis bayangan adalah teknik terkuat dari sekte boneka. Tengsa sampai mengeluarkan teknik ini untuk melawan Lindong. Mata Lindong berubah serius saat menyaksikan kerangka hitam raksasa itu. Segera setelah itu, dia dengan dingin terkekeh-kekeh sambil melambaikan lengan bajunya ketika jari langit seperti jari cahaya segera turun dan menabrak kerangka hitam raksasa. Pada saat benturan, semua pohon dan bangunan raksasa di puncak gunung meledak menjadi debu dengan suara keras. Beberapa orang yang kurang beruntung juga didorong mundur dan mereka muntah darah. Telapak tangannya menampar ke bawah saat bagian lain dari esensi yang sangat kuat, Yuan Power terbang keluar dari mat doa akumulasi roh, dan menembak ke jari raksasa. Segera gelombang dari jari raksasa sekali lagi melonjak. Akibat undulasi dari jari raksasa yang tumbuh semakin mengamuk, retakan muncul di kerangka hitam. Retakan ini dengan cepat membesar dan pada akhirnya kerangka itu benar-benar pecah. Kerangka iblis hitam pecah sebagai cahaya hitam yang tangguh tiba-tiba menyapu keluar dari dalamnya, terbang dengan kecepatan yang sangat mencengangkan melesat ke arah Lindong. Karena energi mentalnya telah mencapai tahap master simbol jiwa tingkat tinggi, dia langsung refleks membentuk lapisan pertahanan besar dan tebal.
Ketika serangan cahaya hitam itu menghantam dinding pertahanan energi mental, seketika langsung meledak seperti bom. Dinding pertahanan energi mental hancur dalam sekejap, dan Lindong juga terpengaruh dan memuntahkan seteguk darah segar. Namun, senyum dingin di wajahnya tumbuh semakin lebar saat jarinya menekan dan jari ringan yang telah memusnahkan kilat kerangka hitam dengan cepat menghantam tubuh Tengsa. Jari cahaya mendarat dengan ledakan keras di tubuh Tengsa. Pertahanan Yuan Power yang padat di sekitar Tengsa langsung hancur dalam sekejap. Akibat dari serangan ini, pakaiannya meledak menjadi debu dan baju besi Soul Treasure kelas tinggi yang Tengsa kenakan pecah dalam sekejap. Garis berdarah dengan cepat menyebar di permukaan tubuhnya dan dalam sekejap mata, Tengsa menjadi orang berdarah, pemandangan yang sangat menyedihkan. Alun-alun besar runtuh pada saat itu dan lubang besar muncul. Di tengah lubang, ada Tengsa yang sudah tidak berdaya dan menyedihkan. Di bawah tatapan para praktisi Provinsi Desolate Besar yang tak terhitung jumlahnya, yang dikenal sebagai yang paling kuat di Provinsi Desolate Besar sekarang telah sepenuhnya dikalahkan di tangan seorang anak muda. Kultus boneka akhirnya akan jatuh kali ini. Lindong ini terlalu ganas dan kuat, aku khawatir akan sangat sulit untuk menemukan siapapun di Provinsi Great Desolate yang dapat dibandingkan dengan dia. Tangan Mulei terus-menerus bergetar. Setelah melihat cepat ke alun-alun, matanya berhenti pada sosok muda itu, ketakutan yang tak terbayangkan di matanya. Ketika Muqianqian melihat ayahnya yang biasanya agak sombong, kemegahan di matanya yang cantik tumbuh lebih jelas. Dia dengan lembut mengangkat kepalanya ketika dia melihat sosok muda yang juga sedikit terluka. Mengalahkan kultus boneka mengerikan sendirian. Ini sangat luar biasa. Akhirnya dengan perjuangan di celah misterius Black Yin dan semua rintangan-rintangan yang ada, Lindong akhirnya berhasil mengalahkan Tengsa dan membalaskan dendamnya kepada sekte boneka.